Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan walaupun kita masih sedikit kita berdoa buat saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan supaya Tuhan percayakan kepada mereka dan kita sama-sama memuji dalam nama Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian sebab Tuhan baik. Aku
seluruh hidup kami Tuhan Yesus, untuk kami persembahkan siang hari ini Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan, mengurapi setiap kami yang ada Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berserahkan ibadah kami siang hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, dan Engkau Tuhan Allah yang beracara di tengah-tengah kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masih lemas. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, yang kita mau datang, kita mau bersorak-sorak memuji Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sorak-sorak. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan syukur. Allah yang berkuasa, mulia.
persiapan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tiap-tiap tangan yang mempunyai Tuhan. Kami akan memberi dengan pengucapan syukur dan penuh sukacita hanya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah berat. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya Yesus.
hidup kami. Dan Engkau tahu Tuhan setiap persoalan yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami akan diberikan kemenangan Tuhan Yesus. Kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Tuhan. Kami pulang membawa berkas-berkas yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan sebentar memberitakan firman-Mu. Tutup bungkus beliau Tuhan dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Nah, gitu. Luar biasa kita boleh ada dalam 14 bulan. Kemudian kalau nggak salah yang sampai sana Pak Pasaribu ya. Uras. Udah sehat. Anugerah Tuhan ya. Tuhan Yesus baik. Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Ya, Kisah 1 ayat 8. Sudah dapat, kita berdiri semua dan kita akan baca ya dengan suara yang keras ya. Kita tahu bahwa kita masih bisa diberikan suara, dan suara itu kita akan kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Kisah 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Beberapa hari belakangan ini kita menantikan janji Tuhan, janji Bapa, yaitu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sudah ada Roh Kudus ketika kita percaya, tetapi belum penuh ya. Nah, penuhnya itu ketika kita berdoa dan Tuhan berikan bahasa roh itu, yaitu berbahasa roh yang tidak kita kenal, kita tidak tahu. Ketika kita ucapkan haleluya, bukan haleluya lagi yang keluar, tetapi bahasa yang asing di telinga kita, kita tidak mengerti. Nah, itulah tanda, itu bahasa roh, tanda kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa arti ya? Saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, Yesus mengutus kita dengan kuasa Roh Kudus. Yesus mengutus, bukan hanya sekedar menyuruh kita pergi bondo nekat ya. Tapi Yesus mengutus kita dibekali dengan kuasa. Nah, itu yang tadi saya bilang, kuasa Roh Kudus, kuasa dari Yesus sendiri, kuasa dari sorga, dan tidak ada tandingannya kuasa itu. Nah, Dia berikan kepada kita untuk kita gunakan ya, karena kita diutus, kita disuruh pergi. Nah, kalau saudara lihat, kita disuruh pergi ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan sertai kita bukan hanya dengan bahasa roh itu, tapi karunia yang Tuhan berikan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke 12 ayat 7, dikatakan di sini demikian. 1 Korintus 12, ini adalah karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan, dijanjikan kepada kita untuk kita gunakan di dalam tugas sebagai pemberita kabar baik ya. Dan ini bukan dimiliki oleh pendeta, bukan dimiliki oleh gembala, ataukah hanya untuk guru Injil, ataukah rasul, nabi, tapi untuk semua umat. Saudara perhatikan ayat ini ya. Saya akan baca ayat ini, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada seorang, artinya dia tidak tentukan pendeta, tapi kepada seorang, siapapun dia ya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat,
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia ini bukan milik kami pendeta-pendeta, tapi semua jemaat. Karena kita dipanggil untuk ada satu tugas yang mulia, bukan hanya untuk diberkati, bukan hanya untuk sehat, bukan hanya untuk kita aman, tapi Tuhan punya tugas. Ketika dia naik sorga, dia katakan, pergilah beritakan Injil. Nah, ini yang menjadi tugas utama dari gereja. Bukan hanya sekedar kita sehat, diberkati dan aman, tapi kita harus pergi beritakan Injil. Nah, saudara, kita baca di dalam Markus pasal 6 ya, ayat 6b sampai 9 ya. Yesus mengutus pergi, dia sertai kita dengan Roh Kudus. Ayat ini dia berkata demikian ya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil kedua-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, satu pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Saudara, kalau kita disuruh orang tua, kita disuruh kantor, kita disuruh oleh pejabat pergi ke satu tempat, dia akan bekali kita dengan sangu, dengan uang perjalanan, uang makan dan sebagainya. Tuhan Yesus mengutus kita, dia nggak suruh bawa kita perlengkapan itu, enggak. Karena apa? Dia akan jamin. Dia katakan boleh pakai tongkat. Tongkat itu bicara mengenai kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang akan menjamin kita ketika kita keluar beritakan Injil. Kita bodoh, kita nggak mengerti, kita tidak tahu. Tetapi yang satu Tuhan inginkan, ada keinginan, ada kerinduan untuk kita cerita mengenai kebaikan Yesus. Karena hal-hal yang baik kita perlu ceritakan. Yang sekarang yang keluar dari mulut orang, dari tangan orang, cerita apa? Cerita bohong. Cerita takut kepada COVID. Cerita bingung. Yang positif kita punya, kita nggak lepas. Nah, ini yang Tuhan ajarkan pada siang hari ini, untuk kita lepas kabar baik itu. Karena di dunia sana sedang mereka nunggu. Ya, buat saudara mungkin sudah biasa, sudah usang, sudah. Tapi orang di luar sana mereka nunggu. Bagaimana saudara bisa bertahan 14 bulan? Itu siapa yang kasih? Pendetamu? Pemerintah? Tidak. Pemerintah juga ketakutan, nggak tahu bagaimana menghadapi pandemi. Tapi kalau kita masih ada, ini semua kita perlu ceritakan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, jangan kita diam. Nah, saudara yang kasih, Yesus mengutus kita pergi, dia sertai kita dengan tongkat. Pada tahun 1973, saya dengan kawan saya namanya Frans Tehu, sekarang dia gembala di GPD Rike, Manado. Ketika kami diberitahu oleh gembala, kamu mulai keluar beritakan Injil, kami pikir kami mau pergi kemana. Waktu itu kami sudah mulai dengan bantuan dana dana untuk perintisan daerah-daerah minus yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Ya, kami kumpul-kumpul lalu kami kirim lewat kaum muda Stefanus. Tetapi kami merasa nggak cukup kami kirim itu. Kami ingin juga di Jakarta kami punya satu hal yang kami lakukan. Kami berdoa, Tuhan kasih ide, bagi traktat. Waktu itu traktat masih bebas. Ya, kami bawa di jalan. Ya, Tuhan bilang itu ada bus. Saya ingin bus Cililitan, Pelita Mas Jaya. Ya, itu yang kita naik di bis, bagi semua orang yang ada di bis, yang bagi. Habis itu kita turun lagi, ya, naik lagi bis yang lain, naik, bagi lagi. Ada kopi kedai kopi yang ada di pinggir jalan, ayo kita turun, bagi lagi semua. Itu tiap hari. Saudara, kami tidak tahu itu
bisa ada artinya atau enggak, tapi kami yakin kami sudah lakukan bagian kami. Dan Tuhan akan melakukan bagian Dia. Sudah, kami sudah lakukan. Ternyata kami yang lakukan itu sekarang Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Tapi melalui proses yang Tuhan izinkan, kami tidak terpuruk di bawah, tapi Tuhan kami kasih di atas, baru Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Bukan gembel, ya. Udah nggak ada kerjaan jadi hamba Tuhan, tidak. Ya, saya akan kasih kesaksian sedikit mengenai kawan saya satu ini sebentar nanti. Ya. Nah, saudara yang kekasih, gimana kita harus pergi? Kalau saudara baca dalam Markus 6 ayat 12-13, coba Markus 6 ayat 12-13, ya, kita harus pergi, tidak MMTL, beritakan Isa Al-Masih, ya, saudara, ya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara, ketika kita pergi baru ada kuasa. Kalau tidak pergi tidak pernah ada kuasanya itu. Dan kita melangkah dulu. Ya, apakah dia orang sakit atau kita doakan. Itu tujuan kita, doakan. Mau sembuh itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Ya. Jadi jangan saudara batasi, oh saya nggak ada karunia, saya nggak ada. Sudah, ketika saudara dapat Roh Kudus, sudah punya, tapi melangkah belum. Saya ingat seorang guru yang ada di Jalan Mangga, waktu dia bawa rombongan ada studi di luar kota, kemudian dari sekian ratus murid-murid mulai kerasukan. Nah, saudara bayangkan tidak ada satpam di sana, ya. Orang-orang guru-guru di sini pegang orang yang kerasukan itu kebanting-banting semua. Dia lihat, ya, panggil kiai, panggil ustaz, lewat, ditendang, tidak mampu. Lalu Tuhan gerakan, kamu kan punya kuasa. Oh iya, dia cuma ambil Alkitab, ya. Dia nggak berdoa banyak, ambil Alkitab. Orang-orang yang dia kerasukan, dalam nama Yesus diam kamu, dalam nama Yesus diam, dalam nama Yesus diam, dalam nama. Orang kaget deh. Itu kan guru. Kok kenapa dia bisa usir setan? Itulah kuasa. Bukan kita punya, Tuhan punya untuk memberitakan. Dan akhirnya dia dilantik di situ waktu pulang, oh bapak rupanya pendeta ya. Pendeta itu nggak usah dilantik di Mubes, di MD. Saudara punya perlakukan yang baik, orang yang angkat predikat pendeta kamu. Kenapa? Pendeta itu artinya utusan Tuhan. Ya, banyak kita kalau jadi pendeta sogok supaya jadi pendeta. Ya, kuasa ini akan mengangkat derajat saudara. Siapa saudara? Saudara orang percaya. Karunia-karunia akan menyertai. Nah, inilah tujuan kita memberitakan Injil. Kemana? Ada kalanya kita begini-gini aja. Tidak, saudara. Ada terobosan. Saudara boleh masuk, anak-anak muda, melalui internet atau medsos, ya. Saudara berdoa, Tuhan apa konten, apa materinya? Yang pasti saudara akan ceritakan Yesus. Bagaimana saya sudah beritahu anak-anak muda, ceritakan 14 kami boleh sehat, luar biasa. Orang akan tanya, kenapa kamu bisa? Nyambung di situ. Tapi kalau kita nggak akan keluar, nggak pernah kita bisa dapatkan kesempatan untuk itu. Ini satu contoh. Kemudian kemana? Ke sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah perlu. Ya, saya bersyukur Yobel jadi berkat di sekolahnya dia. Ya, sampai saat ini orang tahu dia aktif di gereja. Ya, kenapa jadi berkat di sana? Nah, kemudian di pasar, saudara jualan, saudara beli, saudara dagang, boleh bawa nama Yesus, boleh. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, Isa Al-Masih berikan saya kesehatan 14 bulan. Ibu, bapak gimana? Saya takut begini. Nah, situ masuk sedikit. Saya punya cerita. Ya, kalau ibu mau coba boleh. Coba kan boleh. Kita nggak suruh makan racun kok. Coba ibu minta pertolongan dari Isa Al-Masih. Saudara kita dari Kendar Bayut, dia tahu Isa Al-Masih siapa. Tapi jangan bilang Yesus Kristus. Maaf, saya tidak rendahkan Yesus namanya, tidak. Tapi itu alergi buat mereka. Saya nggak tahu dibuat bagaimana nama Yesus sehingga mereka anggap alergi. Padahal kalau Isa Al-Masih itu sama. Isa Al-Masih dan Yesus Kristus sama. Bawa saja Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bisa menolong ibu bapak. Oh iya Nabi, iya dia Nabi. Tapi dia pembuat mujizat. Nabi Isa, karena Yohanes juga bilang itu Isa itu, Yesus itu Nabi. Nggak apa-apa kita bilang Nabi. Nggak usah kita debat. Dia itu kita bilang Nabi. Ada kalanya kita berdoa, kita bilang Tuhan,
tolong saya, rumah saya kosong, jagain ya. Coba bayangkan. Ya. Gampangin kita sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau pergi mobil, jagain ya, jangan bannya kempes. Bisa. Bisa nggak kita suka bilang begitu? Hai sopir-sopir, siapa yang jagain banmu kempes kalau bukan Tuhan? Saya pernah kejadian di tol, lari dalam kecepatan tinggi, tol baru jadi itu. Tiba-tiba saya bilang, ini ada apa? Rasaan saya nggak enak. Saya turun. Waktu saya turun, saya lihat ban saya sebelah kanan. Ternyata dia punya baut sudah lepas 2, yang ini udah kendor. Saya bilang, Tuhan, kalau saya lari kencang lagi, ban lepas, saya jatuh di aspal, dihantam sama bis-bis yang lari cepat. Tuhan itu tahu menyelamatkan kita. Kita aja nggak tahu terima kasih. Nah, inilah yang saya mau katakan. Kesaksian ini saya boleh cerita karena saya alami. Kalau nggak, Tuhan bilang, kamu bohong, nggak pernah alami kok kamu cerita. Saya cerita, Tuhan saksi. Satu kali lagi saya jalan cepat, itu mobil ibu saya punya. Di jalan tol sudah bunyi, saya pikir hantam aja terus, ya. Saya nggak pikir ada apa. Udah, saya turun di Pelumpang, belok kanan, terus masuk di Pasar Ular. Pas masuk di Pasar Ular, orang bilang, Pak, bannya copot. Roda depan itu copot, jadi gliding sendiri. Mobil jalan masih roda 3, tahu-tahu blok jatuh. Saya bilang, ya Tuhan, kalau tadi ini copot di atas jalan tol, habis saya dihantam sama truk sama itu. Mereka kan kalau sudah jalan di jalur itu, mereka nggak peduli apa, dia hantam aja. Siapa yang jaga? Saya boleh saksikan sekarang karena Tuhan Yesus yang jaga saya. Anda semua punya kesaksian di pasar kayak di tempat pekerjaan di mana. Itu yang menjadi alat untuk kita cerita kepada mereka. Karena mereka lagi menunggu. Cuman kita ada malu duluan, takut duluan, lupa duluan, ya malas duluan, jadi nggak keluar. Nah, saudara, jadi kesaksian di pasar, di kantor, di pabrik, bisnis atau datang, atau tanya ide sama Tuhan. Sama saya tanya sama Tuhan, saya gembala Tuhan, tapi saya punya kerinduan untuk keluar. Gimana? Tuhan kasih ide. Melalui penglihatan, Tuhan kasih lihat. Orang sudah ceritakan, sudah dengar cerita saya mengenai saya lihat bagaimana kereta kerajaan datang. Itu mulai idenya muncul. Saya pikir apa maksud ini? Kereta kerajaan, ada orang turun dari sana tanya Mesias. Saya nggak mengerti waktu itu. Berjalannya waktu, ketika saya boleh masuk dalam pelayanan misi, ini kisah yang saya pernah lihat beberapa waktu yang lalu dalam penglihatan mimpi. Nah, itu yang menguatkan. Kalau orang tanya, dari mana kamu berani masuk dalam pelayanan misi? Saya lihat dalam mimpi, saya lihat penglihatan ini. Dan ternyata ini mulai terjadi. Jadi saudara, kita punya macam-macam cara asal kita mau. Jangan, sudahlah cukup saya sudah kenal Yesus, ya nggak usahlah. Itu tugas pendeta, itu penginjil. Tidak. Kita semua diutus untuk keluar beritakan Injil. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjut, kita lihat ya. Di dalam Lukas 9 ayat 1, ya, dia beri kita tenaga atau kuasa. Yesus suruh kita bukan bonek, bukan seperti robot, tapi dia sertai kita dengan kuasa. Nah, saudara lihat ayat ini, dia berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, Tuhan kasih kita kuasa asal kita mau keluar, asal kita mau pergi. Ya, saya kemarin ada 2-3 orang datang. Saya bilang, tiba-tiba kok ada datang ini, ada apa kedangan? Ya, lalu ngomong-ngomong, saya udah bawa saudara di situ. Oh iya, puji Tuhan. Tapi saya lihat, ini kayaknya saya kenal ini jemaat Jalan Mangga, tapi kenapa nggak datang-datang? Ini saya bilang, kamu mau lari, doa saya bilang, Tuhan, saya mau ketemu orang ini tapi susah. Di mana telepon, lihat gembala, tutup aja. WA sana, gembala, tutup aja lah. Pasti saya dinasehati, didoakan. Datang. Nah, mau kemana loh? Saya bilang, ingat suamimu dulu, saya ingat doa jungkir balik, nangis-nangis, doa jalan dia semalaman untuk minta supaya jangan di PHK. Saya tanya balik, sudah di PHK atau masih kerja? Masih kerja. Kenapa lupa mengucap syukur sama Tuhan? Saya bilang, kenapa lupa? Jangan sombong, saya bilang. Kita dapat ini pertolongan Tuhan karena Tuhan yang kasih. Jangan sudah nyaman lupa. Udah ngomong ya, itu saya sudah nasihat balik, sudah masuk.
Baru saya tanya, ada apa gerangan darah? Ada saudara di rumah sakit. Oh, kenapa? Udah mau minta mati tapi nggak bisa. Nah, itu satunya karunia. Tapi jangan saudara sudah sekarat baru minta gembala, kasihan. Benar, saya datang. Oh, di situ saya ketemu suaminya. Dia salaman sama saya. Saya bilang, ini siapa nih? Saya pura-pura nggak tahu. Oh masih ingat saya. Anda berdoa dulu minta pertolongan Tuhan, sekarang minta lagi. Saya bilang, Tuhan nggak pernah tutup kesempatan untuk menolong. Tidak, Dia selalu menolong. Tapi kita hargailah pertolongan Tuhan. Ya, kita ucapan syukur. Ya, kenapa? Karena Tuhan begitu baik. Jadi jangan karena Yesus baik itu kita anggap rendah, sepele dan bilang, itu teman kok. Dia lebih rendah dari teman itu Yesus. Ingat, Dia yang kasih napas sama kita. Ya, coba saudara tarik napas. 1, 2, 3. Coba tahan. Saya mau hitung sampai 30, bisa nggak? Mungkin baru 10 udah nggak mampu. Siapa yang kasih? Tuhan. Coba kalau dia sedot 1 jam, dia sedot saja udara yang ada di bumi ini, hilang. Habis kita, nggak ada cerita manusia sehebat apapun, nggak ada. Itulah kebaikan Tuhan. Sehingga kita harus sadari, kita ini nggak ada apa-apa. Kalau Tuhan suruh, kita harus lakukan. Karena yang suruh kita yang punya napas, yang punya hidup, yang punya tanah, yang punya langit dan bumi. Dia yang suruh kita. Untuk apa? Mau jadikan kita susah? Tidak. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menyusahkan kita. Justru kita mau diangkat, kita dipermuliakan, kita mau diberikan orang yang hebat. Kenapa? Beritakan Injil nggak sebuah orang, enggak, hanya orang pilihan. Kamu saya panggil karena saya jadikan kamu murid dan kami pergi untuk beritakan Injil. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat Lukas ini, dia berkata bahwa ada kuasa. Saudara mau tahu, dalam perjanjian baru dan itu sudah ada, ya, seorang namanya Filipus. Dia bukan rasul, tapi dia pembantu dari rasul. Dia punya keinginan untuk memberitakan Injil. Nah, saudara lihat, waktu dia disuruh oleh Tuhan, dia lagi jalan di jalur Gaza sekarang ini, di Gaza. Lalu Tuhan bilang begini, di situ ada seorang gubernur bank Ethiopia. Ya, pergi kamu, dekatin dia. Dia lagi baca Alkitab, tapi dia nggak ngerti. Datanglah si Filipus. Ya, ini gubernur ini dia pakai kereta terhormat. Tapi dia lari. Tuhan lagi baca apa? Kebetulan kamu datang di sini. Ya. Saya lagi baca tapi saya nggak ngerti. Dia baca mengenai Yesaya, tapi berakhir di baptisan air. Nggak nyambung sebenarnya kalau kita lihat dia punya historinya, nggak nyambung. Tapi itulah Roh Kudus. Orang nunggu. Siapa? Itu siapa? Itu pembesar. Nunggu. Dia nggak tahu siapa yang memberitahu. Ketika Filipus datang memberitahu bagaimana, apa arti ayat itu, dia bilang, di sini ada air. Saudara baca itu dalam Kisah Para Rasul, ya. Saudara akan baca dalam Kisah Para Rasul, saudara akan ketemu ayat itu, ya. 8 ayat 39. Dia bilang di sini ada air. Kenapa mesti tunggu? Turun, saya minta dibaptis. Akhirnya turun, sida-sida ini dibaptis. Sesudah dia dibaptis, apa yang terjadi? Dia lihat, mana yang orang baptis? Ini kuntilanak kah? Mana? Gua ada dia nih, hilang. Kemana dia pergi? Diterbangkan oleh Roh Kudus. Itu yang saya bilang kuasa. Diterbangkan oleh Roh Kudus. Saat itu dia terbangkan dari Gaza berangkat ke Asdod. Gaza dan Asdod itu kurang lebih 60 km. 5-60 km. Tiba-tiba juga Filipus kaget, kok saya sudah di Asdod? Tadinya ada di pinggir jalan, di kolam. Ini sekarang sudah di Asdod. Dan apa dia beritakan waktu di Asdod? Dia cerita lagi Yesus kepada orang-orang ada di situ. Itu sampai dia ketemu ada orang tukang sihir, berikanlah saya kuasa itu, saya mau beli. Tapi Pak Petrus bilang begini, mati kamu dengan uangmu kalau kamu mau beli kuasa itu. Kuasa itu aku beri cuma-cuma untuk kemuliaanku, bukan untuk dibayar. Nah, saudara, saya tidak bacakan, tapi kisah itu demikian. Siapa dia? Filipus. Kita sama, kita bukan rasul. Saya juga bukan masuk ke rasul yang hebat-hebat, tapi saya merasa ada anugerah Tuhan dan saya perlu cerita. Waktu saya bekerja sebagai kontraktor, tukang-tukang yang saya bawa bekerja di gereja, saya langsung cerita mereka. Saya ambil pendeta, bawa kalau mau
Biasanya kalau mau bangun, saya bangun SMA apa namanya, yang di Jalan Garuda, Taman Siswa. Waktu bangun itu ada orang kerasuk setan. Wow, pesan sama kepala proyek, dia harus siapkan kambing hitam, ya, ayam putih, ya, untuk dikorbankan. Wah, saya dipesan. Saya bilang, ini saya dipesan sama keamanan, katanya mesti bawa ini. Enggak. Saya panggil pendeta saya waktu itu belum pendeta, saya masih pekerja. Om, tolong doakan saya punya proyek. Dia datang, doakan. Ya, dia bilang begini, kalau kamu nggak bawa kambing putih, kepala proyeknya mati di sini. Karena memang di situ terkenal benteng waktu pertahanan Jakarta berhadapan dengan Belanda, itu banyak orang-orang dikubur di situ, di Taman Sisa. Ya, sudah. Setelah saya doakan sampai sekarang nggak ada apa-apa. Dan akhirnya mereka bilang, oh ini pendeta loh, saya pendeta. Bukan, saya pekerja. Nah di situ saya boleh bagi Injil kepada mereka, karena mereka melihat. Mereka bilang kepala proyek akan diambil nyawanya kalau nggak bawa kambing putih, katanya. Saya nggak bawa kambing putih, saya bawa Yesus. Dan akhirnya setiap kali saya bangun proyek, saya bawa pendeta, doakan. Kenapa? Kita mau beritakan Yesus. Kalau kita nggak bisa, kita juga bisa. Kenapa kita mesti berpikir pendeta aja yang bisa? Bisa kita. Nah inilah saya kasih tahu bahwa kita punya kuasa diberikan oleh Tuhan. Dan yang berikut, apa yang kita lihat di dalam Matius 10 ayat 6, pergi kepada domba-domba yang hilang. Nah, saudara lihat, kalau ayatnya ini dia katakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, ayat pertama yang kita baca, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Untuk kamu menjadi saksi di mana? Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Kalau ada saudara-saudara kita dari Yerusalem keluar jadi mualaf, Kedarnebaiyot, doakan mereka. Saya kemarin malam saya beritahu di Jalan Mangga, ada beberapa mereka yang mualaf. Baru saya beritahu kepada istri saya, bilang begini, saya ingat anak muda ini waktu kita di Bedeng, dia pemain drum. Pemain drum atau bass, antara itu. Mana dia? Waktu saya sebut nama itu, tek. Saya sudah punya rencana untuk doa mereka yang para malam. Istri saya coba cari orang ini. Karena kita nggak tahu di mana. Nyambung. Waktu nyambung, Ibu Gembala bilang, di mana kamu? Ada di mana? Langsung dia jawab, saya ada di sini, tapi saya sudah pisah, saya sudah ditinggalkan oleh mantan istrinya ini yang bawa dia jadi Kedarnebaiyot. Berarti sudah sekarat. Jangan bilang mereka yang tinggalkan Yesus itu nyaman, sekarat. Apalagi situasi pandemi, siapa yang jaga? Siapa yang jamin kesehatan mereka? Saudara boleh keluar, saudara berkepasan ke kantor kemana? Saudara yakin ada firman yang saudara lakukan, terima perjamuan sehingga saudara terlindungi. Mereka nggak ada, langsung disambut saya, ya, dalam keadaan begini. Saya sudah tahu itu sudah sekarat. Kalau Alkitab katakan anak tersilang itu waktu dia tinggalkan rumah bapak, makan ampas babi, makan ampas untuk makanan babi, nggak ada. Ada nggak mati kelaparan di sini makan ampas? Tolong kasih tahu. Oh saya malah karena ikut Yesus makan ampas. Gak ada kan? Mereka yang tinggalkan Yesus, Isa Al-Masih, mau makan ampas babi, makanan babi, gak punya. Lapar gak ketulungan laparnya, itu yang saya mau beritahu. Nah itu tugas kita. Jangankanlah ada di ruangan ini. Yang ada saudaramu dari kamu, lihat dia sudah malam, beritahu dia. Yesus menunggu kamu untuk pulang. Kamu dalam keadaan sekarat, kamu jangan bohong. Kami dalam keadaan sehat 14 bulan karena ada Yesus. Kamu gak ada jaminan. Cuman kita jangan tuding begitu. Tapi dengan lemah lembut kita beritahu, ingatkan dia, Tuhan Yesus ingin dia pulang. Nah, saudara, kita lihat ya. Ini tugas kita, kembalikan para mualaf ini. Siapapun saudara punya, saudara kakek apa, balik cerita. Kita punya tugas cerita. Gak usah untuk kita mau hakimi mereka, kita cerita ya. Nah, mereka yang pindah ke Kedarnebaiyot atau menjadi Buddha atau Hindu ada.
Karena mereka terpengaruh, mungkin ekonomi atau jabatan segala macam, ada yang pindah. Tapi ketika mereka ada di sana, mereka tidak nyaman dan tidak ada rasa apa-apa, kering. Karena apa? Mereka sudah tahu masa depan bukan di agama itu, bukan juga di agama Kristen, tapi masa depan manusia ada di tangan Yesus Kristus. Itu beda. Kita bukan jual agama. Agama Kristen tidak menyelamatkan, tapi percaya kepada Yesus memberikan jaminan keselamatan. Itu yang perlu kita bawa, ya. Dan itu tugas kita. Saudara jualan, saudara jalan ketemu orang, ya, saudara ngobrol dan tidak ada susah, tidak ada salah. Tuhan Yesus memberkati, ya. Kalau Bapak ada masalah, berdoa kepada Isa Al-Masih, dia akan tolong. Sudah, kita lepas itu aja. Nanti kalau ada masalah dia nggak tahu siapa yang mau tolong, bapak jauh, mama jauh. Oh, ada saya dengar, Roh Kudus bisa beri kita tahu. Kamu pernah dengar? Itu ada orang bilang kalau kamu susah berdoa kepada Isa Al-Masih. Dia doa dan pasti ada mujizat kalau panggil Isa Al-Masih, saudara. Karena nama itu berkuasa sorga bumi dan di bawah bumi. Ini yang perlu kita sebarluaskan lewat internet, lewat medsos, lewat pergaulan kita sebarluaskan nama ini. Karena nama ini punya kuasa. Seringkali kita cuma ego, sudahlah kita aja malu lah. Nah, itulah MMTL. Lepas dari MMTL. Malu, ya, malas, lupa, takut, ya. Kecil aja kok. Itu sebagai ucapan syukur kita kalau kita boleh cerita Yesus kepada orang. Itu ucapan syukur kita loh, ya. Daripada orang luar sana, lo tahu nggak? Tetangga gue kena COVID, mati tiba-tiba. Itu yang dibesar-besarin. Yesus yang sudah tolong kita 14 bulan, kita nggak hebohkan. Lo tahu nggak? Gue sehat ini, siapa yang nggak sehat? Bukan kuntilanak. Tutup mulut kita. Ada orang mati tiba-tiba, gue langsung heboh. Itu yang dihebohkan. Berita kematian. Berita yang hidup yang Tuhan kasih kita nggak beritakan. Kita curang, egois kalau kita nggak bagikan itu. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan mati, ya. Kita terlambat, ya. Mestinya gue cerita dia mengenai Isa, tapi kenapa ya? Saudara akan nyesel. Ya, saudara pikir, aduh kenapa ya? Nah itulah, jangan menyesal. Saudara dikasih kesempatan. Siapapun saudara cerita Yesus, ya. Nah, saudara lihat apa lagi, ya? Matius sudah, ya. Matius 10 ayat 14-15. Matius 10 14-15. Kita hanya beritakan Injil atau kabar baik. Itu tugas kita. Nggak perlu sekolah Alkitab, nggak perlu beritakan pengalaman pribadi saudara. Saya mau tanya, masing-masing kita di sini punya pengalaman pribadi dengan Yesus? Tolong didengar, saudara. Masing-masing kita yang ada di sini punya pengalaman pribadi dengan Yesus? Amin. Itulah bahan cerita yang saudara mulai. Saya dulu begini, saya begini dan pendosa dan segala macam. Tapi Tuhan jamah saya berubah. Nah inilah saya. Itu cerita. Yang saudara bilang, oh saya nanti mau masuk lagi seperti hidup yang lama, jadi nggak usah cerita. Itu cerita mati. Nggak ada cerita buat Yesus. Saudara berpikir untuk kembali hidup yang lama, jadi nggak usah jadi cerita mengenai Yesus yang sudah ubah saudara. Karena bicara mengenai kabar baik itu bicara pertobatan dan pengampunan dosa. Itu kunci daripada bicara kabar baik, pertobatan dan pengampunan dosa. Banyak mereka yang hidup dalam dosa nggak tahu mau pergi kemana. Dan Tuhan yang bilang, ya, kamu akan diampuni dosamu, bertobat, kamu akan selamat. Itu kan, itu saja ceritanya. Nah, saudara lihat di sini, ya. Sekarang saya kasih tahu, 2 hari lalu saya baca koran Kompas. Saya kaget. Di Jepang negara yang modern, negara yang maju. Saudara tahu nggak? Orang yang kena COVID di sana, hitungannya 1 bulan 3.000 orang, 3.500 sekian yang kena COVID. Yang mati bunuh diri tahu nggak? Koran Kompas bicara kemarin. 20.000 lebih. Jadi lagi bekerja stres. Gua nggak dapat orang penumpang, gua nggak dapat rezeki hari ini, stres. Ya, dan itu ada di Indonesia, ada, bukan di Jepang. Langsung dia berpikir, masa depan saya suram, saya nggak ada jaminan, saya nggak tahu bagaimana mau hidup. Sudah langsung
ambil tali, gantung diri, robek perut. Itu dia. Di Jepang. Padahal ekonominya tinggi, nggak sama dengan Indonesia. Bayangkan saudara. Dan saya tahu sekarang di Indonesia banyak orang, dia bilang kesimpulan daripada cerita itu, banyak orang yang kesepian, yang tidak ada penghiburan. Tadinya dia kalau mau ada masalah lari ke karaoke, lari ke klub malam, lari ke tempat-tempat biliar supaya ada penghiburan. Sekarang ditutup, nggak boleh. Mau pergi kemana? Kawan, mau pergi kemana? Kita punya Yesus, di kaki Yesus kita tenang. Gunakan waktumu untuk Yesus. Jangan cuma gimana saya besok, bagaimana nanti hidup ini, bagaimana stres, depresi Anda akan alami dalam hidupmu. Dan Anda akan bilang, ya sudah lebih baik begini, minum bekon. Kalau ada di antara jemaat yang minum bekon, jangan suruh doa, yang suruh kubur sama gembala Sukapura. Kubur sendiri. Saya sudah beritahu duluan. Kalau ada Yesus minum bekon, kubur sendiri sama dia. Atau enggak, suruh anjing yang kubur dia. Saya keras. Karena orang yang bunuh diri tidak akan masuk surga. Seolah-olah enggak punya harapan. Kita punya Yesus, tapi Yesus tidak kita berdayakan dalam hidup kita, dan kita tidak bagi kepada orang, dan akhirnya kita yang stres, depresi. Ya, nah itu yang saya mau beritahu. Kita dikasih kuasa. Pekerjaan kita memang Indonesia juga lagi terpuruk ekonomi. Tapi ingat, Tuhan katakan minyak dan air anggur jangan dirusakkan. Dan puji Tuhan saya tahu. Saya kira daerah Minahasa, daerah yang hitam. Tadinya saya dapat berita hitam. Kemarin saya telepon, kemana kamu? Jalan-jalan. Kemana? Ke pantai. Ngapa? Berenang, main-main. Loh, kok aman di sana? Ya puji Tuhan kami aman di sini. Kami sudah berdoa minta Tuhan. Jalan-jalan. Siapa yang kasih aman? Memang saya tahu itu. Waktu yang lalu mereka bilang, ini doa daerah Manado, daerah zona merah. Rupanya cerita tahun lalu diangkat supaya orang-orang dari Manado jangan pulang ke Gorontalo, jangan pulang ke Makassar, jangan pulang ke Jawa, diam di tempat karena ada bahaya. Itu tujuan untuk menghambat pemudik. Tapi dibohongin. Kita nggak perlu dibohongin karena Tuhan yang jaga kita. Ya, kenapa kita tahu penjaga kita? Yesus itu dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tidur. Kita kecapean bisa tidur. Di gereja pun kita bisa tidur. Ya. Tapi Yesus tidak pernah tertidur, perhatikan kita. Aduh, si Uco, kasihan kamu Uco. Kamu susah kan? Saya doakan kamu Uco. Tapi tahan sedikit. Jangan cuma mau nyaman terus. Nih kasih susu aja. Kalau anak-anak kalau nangis kan langsung kalau susu, sedot. Itu anak cucu saya, sedot. Taruh di mulut ya. Kalau orang dewasa dia mesti tahan. Oh ya, saya lagi diuji. Ya, saya sedang didewasakan nih. Saya lagi diproses. Jadi saya jangan cengeng. Itulah saya bilang. Tuhan itu selalu mengasihi kita lebih daripada kita tahu terhadap diri kita. Bisa nggak? Lihat batang tengkuk saudara. Bisa nggak? Mana dia? Sampai kiamat nggak bisa kan? Tuh kan lihat, dia punya dimensi kiri kanan muka belakang atas bawah. Dia lihat, oh belakang kamu di sini ya ada kecoa yang nempel ya, ada kutu busuk yang nempel. Kita nggak tahu, Tuhan tahu. Kita terbatas saudara. Itu sebabnya keterbatasan kita belajar dari Alkitab apa yang kita harus buat supaya kita ada orang yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Jangan kita hanya hidup hanya untuk menyusahkan Tuhan. Kasihan Tuhan bikin salah apa sama kita saudara. Saya mau tanya, salah apa dia? Dia begitu baik, nggak ada ya Tuhan atau manusia yang lebih baik dari Yesus. Dia terlalu baik ya. Nah, terus saudara, Matius 16 ayat 10c. Berapa menit? Amin, masih ada. Saya bersyukur. Dia nggak bilang cuma satu, ada lebih dari satu. Coba baca dulu Matius 10 ayat 10c. Nah saudara, seorang pekerja patut dapat. Saudara bekerja untuk siapa? Untuk gembala atau untuk Tuhan? Kalau saya beritakan, saudara pergi beritakan Injil, saudara bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah ini ayatnya. Coba saudara baca ayat ini. Coba bagian terakhir saja, nggak usah dari awal. Sebab bagian C ya, Matius 10 ayat 11c. Sebab seorang pekerja 2, 3
Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara bekerja untuk apa? Beritakan Injil. Ada upahnya, saudara. Jangan saudara bilang, Tuhan ini ngakal-ngakalin. Dari dulu saya diberitakan Injil gak dapat upah. Anda boleh bernapas, itu upah yang Tuhan kasih. Anda boleh sehat, itu upah yang Tuhan kasih. Apa meminta apa lagi kita? Paling tinggi yang dicari oleh manusia saat ini adalah kesehatan. Benar tidak? Punya emas 1 ton. Di sini COVID, mau pilih yang mana? Emas 1 ton. Itu yang saya ingatkan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Dijaga, dipelihara. Kalau toh memang masih COVID ada 3 tahun ke depan, saya tahu saudara dan saya akan dilindungi Tuhan. Itu yang saya mau beritahu. Karena saya ucapkan ini, Tuhan aminkan dari sekolah. Iya benar anakku, saya akan buktikan. Karena dia yang berfirman itu benar. Dia tidak merubah janji. Dia selalu tepat. Kalau dia bilang, memang ada kalanya, kok Tuhan gak dengar-dengar? Tuhan tepat waktu, saudara. Sekarang saya mau tanya, anak sekecil itu, saya suruh kasih pakai motor. Dia bisa nggak? Saudara percaya dia pakai motor? Dia bisa duduk, dia bisa gas, bisa nggak? Selamat dia? Nggak bisa. Kita juga begitu. Ya, kita masih anak-anak, kita minta terlalu besar. Ya, Tuhan bilang kalau saya kasih, bagaimana? Saya mau kasih sama kamu, kamu bisa celaka. Tuhan tahan. Kita yang berontak. Tuhan nggak benar ini. Tuhan tidak pernah salah loh, saudara. Dia selalu baik. Itu sebabnya kita agungkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara lihat Matius 10 ayat 10c, seorang pekerja patut mendapat upah dari Yesus. Ya, tadi saya cerita, saudara. Saya cerita dulu. Saya dulu berjemaat di GPD Tebet di bawah pengembalaan Bapak Amuntu. Di sana ada seorang Cina dari Medan. Dia percaya Yesus. Tiba-tiba di Jakarta nggak tahu bagaimana dia percaya Yesus. Karena mungkin ada masalah ya, istrinya mungkin ada terganggu. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan seseorang, beritahu sama dia kalau kamu percaya Yesus, istrimu akan sembuh. Dan memang agak, ya namanya orang kalau terganggu sarafnya kan aneh-aneh. Nah dia percaya, dia tukang jual telur ayam. Ya. Sudah saudara, tiap kali orang datang dia cerita Yesus. Tiap kali orang datang dia cerita Yesus. Ada orang dari luar datang ke situ, orang-orang kaya dan bayu, dia cerita. Dan akhirnya dia bawa ke gereja. Waktu itu Amran Amril bawa cerita di gereja, dia kasih kesaksian. Sampai waktu itu ada pendeta Peterson, guru saya katakan guru besar dari sekolah-sekolah kitab yang di GPD. Dia bingung dari mana ini Pak Amran Amril dapat mengerti mengenai Trinitas. Dia bilang saya belajar dari Quran. Ya, cukup sampai di situ. Saya kembali kepada namanya James Marcus. Dia yang beli lukisan waktu kita bikin malam dana yang ada Yesus berdoa. Dia punya bisnis cuma jual telur. Ya. Dia jualan telur. Ya. Terus tiap kali kalau dia lihat ada tamu di pastori, dia datang, dia tanya, ada rinso kah, ada sabun kah, ada odol. Gembala bilang lihat saja. Itu biasa tamu-tamu dari luar kota datang nginap di gereja, lihat. Dia lihat juga di dalam pastori ada super mie nggak? Gembala nggak bilang, lihat aja. Udah 3 jam kemudian udah penuhin semua itu. Tukang jualan telur, ya. Begitu terus. Saya pikir, saya juga belajar dari dia. Saya lihat dia cuma jual telur. Waktu itu saya sudah bekerja di perusahaan. Saya lihat dia diberkati terus. Dan saudara tahu, dari situ dia naik, jual telur, kemudian dia kuasai, dia jual daging ayam seluruh Jakarta Selatan, kemudian terakhir dia jual makanan ternak seluruh Jakarta, dia yang pegang. Dia yang kuasai. Kalau saudara lihat di situ ada penjualan ayam-ayam yang ada di Pangkalan Asam. Itu sebagian besar itu supply dari dia dan itu saudara dia. Anaknya sekolah di Amerika. Tukang jual telur. Tapi apa yang dia lakukan? Saya lihat tidak salah. Dia berani ceritakan itu. Padahal saya pikir, kalau orang Batak kan berani. Ini orang Cina. Bodoh amat, dia bilang yang penting saya cerita Yesus. Cerita. Dan akhirnya dia yang diberkati.
Saya ingin bagi berkat ini buat saudara. Saudara ada di dalam bidang apa yang saudara alami? Apa mungkin saudara ada di bisnis, dagang, pabrik, kantor, pasar, sekolah, internet, medsos. Cerita Yesus karena masa depanmu ada di situ. Enggak ada amin kali ya. Mau masa depan suram, tolong bilang amin. Tolong bilang amin. Masa depan suram, tolong amin. Gembala. Enggak ada kan? Saya memberi tips, memberi pengetahuan masa depanmu cerah. Bukan masa bahan abal-abal, mudah-mudahan gelap, tidak. Kedua, saya kasih kesaksian. Yang saya kasih tahu tadi yang kita bagi traktat. Dia cari kerjaan susah. Saya cuma bilang, Frans, mari kita belajar sekolah minggu, ngajar sekolah minggu, aktif di remaja. Dia sudah kirim lamaran di Jakarta segini. Dia bilang gak dipanggil-panggil kok. Sabar aja. Tiba-tiba dapat panggilan. Dia masuk lamaran pelita air service, masuk panggil. Tes, 2.000 orang. Ya, orangnya pendek, nggak sampai 1,5 meter kok. Mau masuk di penerbangan pelita air service, mau laku gimana? Waktu dites dari 2.000 orang turun 200, dari 200 orang turun 50 orang turun 20, turun 10. Salah satu dia yang masuk. Dia bingung, kok. Kita ini masuk. Lalu kemana? Saya mau dikirim ke Inggris untuk belajar operator radio pesawat. Kirimlah dia di Inggris. Itu yang saya bilang tadi, bagi traktat. Kecil kan? Kita nggak tahu. Setelah dia pulang, dia masuk di pelita air service. Pelita air service menyiapkan pesawat untuk RI1. Siapa yang pegang radio operator situ? Dia ini, Frans Tewu ini. Kalau mau cek pesawat, dia bukan cek pergi dari Halim datang ke Semarang, dia cek ke Manado. Dia ajak gembalanya Emus Latumahina yang karang ragu hidup ini adalah kesempatan. Terus bawa keluarga, mau kemana? Ke Manado. Ngapain? Iya, siap aja. Kapan pulang? Pokoknya langsung pulang. Dia mau tes pesawat RI1, dia bawa ke Manado. Tong berapa jam? Sampai di sana leha-leha dia lihat keluarga, bawa jalan-jalan. Sudah kira-kira udah sore pulang. Pesawat RI1 dia pakai untuk tes. Karena dia kan bagian radio, dia pikir jangan nanti ada gangguan di udara, saya mesti terbang jauh. Dia perintah itu pesawat RI1. Siapa dia? Orang yang memberitakan Injil. Saya itu mau kasih tahu, insya Allah saya bisa datangkan dia. Dia gembala di Rike. Dan kalau satu saat, kalau saya ke sana, saya diundang, tolong bagi firman Tuhan kepada gembala jemaat yang dia gembalakan. Itu saya berikan contoh soal. Yang ketiga contoh soal. Saudara lihat foto ini. Tolong munculkan. Jadi saya memberi. Yesus mengutus kita dengan Roh Kudus. Untuk apa? Beritakan Injil. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Karena dia ada pemimpin. Kita punya pemimpin yang khusus yang akan menghidup kita ketika kita di sini. Jangan sia-siakan ada
waktunya akan tiba untuk kita diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang kita sudah buat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami tetap tekun di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada, biarlah kami mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berdoa. Haleluya. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini dan sebelum kita semua berdiri, segala puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Biarlah umat-umat-Mu pulang dan mempraktikkan firman Allah. Karena ketika mereka mempraktikkan firman Allah, di situ mujizat Allah akan terjadi. Baik dalam ekonomi keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam bisnis mereka, perdagangan mereka, apa saja mereka lakukan, ada mujizat terjadi ketika Injil diberitakan kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini doa kami. Berkati Tuhan pendidikan anak-anak kami. Berkati Tuhan kesehatan sidang Jumat. Kami bersyukur sudah akan memasuki 15 bulan kami sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu, Tuhan tilik tangan-tangan yang memberi dan memberkati mereka dengan limpah. Dalam nama Yesus, Tuhan yang mengajar kami memberi akan membuktikan janji-Mu bahwa Engkau tidak pendusta. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan tolong reli doa puasa yang sudah dilakukan bulan ini akan dilakukan lagi pada minggu kedua dan minggu keempat bulan depan. Biarlah umat-umat-Mu semua akan ambil bagian di dalam doa ini. Karena kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan dengan doa. Dan kami yakin umat-umat-Mu yang sudah mengambil doa dalam rantai atau reli doa tanggal 21 dan 28, Tuhan tilik dan Tuhan akan memberkati mereka. Dan buktinya mereka sehat hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Berkati lingkungan masyarakat di Sukapura, berkati Jakarta Utara, berkati DKI Jakarta dan Indonesia. Berikut seluruh pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sampai RT RW diberkati Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Hanya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku, amin. Puji Tuhan, selamat siang Tuhan.